Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelumnya kita membaca lafaz basmalah dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita akan melanjutkan materi. Hari ini pembahasannya adalah pengurangan berbagai bentuk pecahan. Silakan disimak video pembelajaran ini agar kalian tidak salah dalam mengerjakan tugas selanjutnya. Langkah-langkah untuk menyelesaikan pengurangan pecahan yang memiliki bentuk berbeda sebagai berikut, yaitu ada dua: mengubah pecahan ke dalam bentuk yang sama atau sejenis, mengurangkan pecahan yang sudah sejenis. Nah, jadi ini ada contoh soal. Ini ada pecahan biasa dan desimal ya. Pengurangan pecahan biasa dan desimal. Ibu langsung aja ke contoh soal ya. Ini 3/4 adalah pecahan biasa dan 0,5 adalah desimal ya. Desimal ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa, yaitu 5/10. Ingat, ibu selalu menjelaskan salah satu angka di dalam koma maka kalau diubah menjadi pecahan biasa adalah per 10. Satu angka, dua angka berarti per 100 dan seterusnya anak-anak ya. Karena ini sudah diubah, maka kita bisa melanjutkan. Kita lihat penyebutnya belum sama. Kita cari KPK-nya dulu ya. Sudah ibu jelaskan mencari KPK-nya, yaitu kelipatan faktor Yasin terkecil. Nah, kita lihat 4 dan 10 ini, kalau kita cari KPK-nya, yaitu 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Dan kalau 10, 10, 20, dan seterusnya. Karena yang sama adalah 20, maka penyebutnya kita ubah menjadi 20 ya. Karena 20 bisa dibagi dengan 4 dan bisa dibagi dengan 10. Lanjut. Ini kita uraikan dulu ya. 3/4 dikurang 5/10. 5/10 yang ini ya, 0,5 diubah menjadi pecahan biasa. Penyebutnya sudah ketemu, bisa langsung kita bagikan dengan angka 4. 20 bagi 4 adalah berapa anak-anak? 5. 5 dikali 3 hasilnya berapa? 15 ya. Dikali dengan ini hasilnya 15. Lalu 20 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 2. Dikali dengan 5. 5 dikali 2 adalah 10. Maka hasilnya 15/20 dikurang 10/20. Penyebut sudah sama, bisa langsung kita kurangkan. 15 dikurang 10 berapa anak-anak? Maka kita uraikan dulu ya. 15 kurang 10/20 sama dengan 15 kurang 10 adalah 5/10 adalah 5/20 ya. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan angka yang sama, yaitu sama-sama dibagi 5 ya. Di atas bagi 5, bawah pun bagi 5. Pembilang dibagi 5, penyebut dibagi 5. 5 bagi 5 adalah 1. 20 bagi 5 berapa anak-anak? 4. Maka hasilnya adalah 1/4. Sampai sini mudah dipahami ya. Kita lanjut lagi contoh soal berikutnya. Lanjut contoh soal yang kedua. Ini ada pecahan desimal dan persen. Kita lihat desimal dikurang persen, maka ubah dulu persen ini menjadi per 100 karena diubah menjadi pecahan biasa, yaitu per 100. Ingat, 15% maka bisa dijadikan pecahan biasa 15/100. 15/100 ini kalau kita ubahkan menjadi pecahan desimal, ingat kalau dia per 100 maka dua angka di belakang koma. Kita tulis dahulu yang ini 0,625 dikurang 15/100 jadinya 0,15 ya, karena dua angka di belakang koma. Kalau dia per 100 dua angka di belakang koma, jadi 0,15. Dapat kita uraikan dengan bersusun ke bawah ya, bersusun pendek. Ini kita kurangkan dengan cara bersusun pendek. 0,625 dikurang dengan 0,15, maka harus sejajar 0,0-nya ya, lurus. Dikurangkan 5, 12, 2 tidak bisa dikurang dengan 5 maka pinjam sebelah. 12 dikurang 5 berapa anak-anak tuh? 7 ya. Sisa 5 kurang 1 adalah 4. Komanya jangan lupa ditulis, jadi 0 ketemu 0 adalah 0. 0 kurang 0 adalah 0 ya. Jadi hasilnya adalah 0,475. 0,475. Mudah sekali ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya.
Kita lihat di halaman LKS halaman 11, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan pecahan. Ini ada contoh soal ya. Contoh soal cerita. Sebuah tangki menyimpan air hanya terisi 5/6 bagian. Sebanyak 1/3 bagian dipakai untuk mencuci dan 0,2 bagian untuk menyiram tanaman. Berapa bagian sisa air yang ada di tangki? Penyelesaiannya kita perhatikan. Penjelasan Ibu silakan disimak. Sisa air itu kan tadi tangki penyimpanan air hanya terisi 5/6 bagian dikurang dengan sebanyak 1/3 bagian dan dikurang dengan untuk mencuci airnya 0,2. Yang ditanya berapa bagian sisa air ya. Nah, kita di sini ada pecahan biasa dan pecahan desimal nih ya. Maka desimal ini kita ubah dulu menjadi per 10 ya, atau pecahan biasa. Karena dia di belakang koma ada satu angka, maka 2/10 ya. Nah, sampai sini paham ya anak-anak ya. Nah, ini 6 dan 3 ini kan tidak sama. Kita cari dulu KPK-nya, yaitu KPK dari 6 dan 3 adalah 6 ya. Bisa dipahami ya, gampang ya cari KPK, udah Ibu ulang-ulangin terus ya. 6 dibagi 6 adalah 1, 1 kali 5 adalah 5. Tetap ya, 5/6. 6 dibagi 3 adalah 2, 2 dikali 1 adalah 2. Nah, jadi hasilnya 5/6 dikurang 2/6 dikurang 2/10. Sudah sama ya, udah pecahan semua, tapi penyebutnya berbeda. Nah, ini kita selesaikan dulu yang ada, yang pengurangan pertama, yang pecahan pertama dan kedua. Yaitu 5 dikurang 2 /3, 6 dikurang 6 ini tetap ya penyebutnya ya 6. Kita turunkan dengan ini yang sudah kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 2/10. Nah, kita cari lagi KPK 6 dan 10 adalah berapa anak-anak? 30 ya. 30. Bisa kalian uraikan lagi untuk memastikan KPK-nya ini, karena 6 coba kita pastikan ya KPK dari 6 dan 10. Ini sudah berulang-ulang ya, Ibu jelaskan ya. 6, 12, 12 tambah 6, 18, 18 tambah 6 berapa anak-anak? 24 ya. 24 ditambah 6, 30. Sudah ketemu 30-nya. 10, 20, 30. Karena yang sama adalah 30, maka di sini 30 ya penyebutnya. Lalu bisa kita uraikan, yaitu 30 kita bagikan dengan angka 6. 30 dibagi 6 berapa anak-anak? Hasilnya adalah 5. 5 dikali 3 itu 15 ya hasilnya. Lalu 30 dibagi dengan 10. Berapa hasil 30 di 10? 3 ya. 3 dikali 2 adalah 6. Maka dapatnya adalah 6/30. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung kita kurangkan. Sama dengan, udah sama ya penyebutnya, 15 dikurang 6 berapa anak-anak? 9/30. Masih bisa disederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi dengan angka 3. Di atas bagi 3, di bawah pun bagi 3 ya. 9 bagi 3 adalah 3. 30 bagi 3 adalah berapa anak-anak? 10. Ini bisa kita ubah menjadi pecahan desimal atau bisa disederhanakan jadi pecahan desimal. Hasilnya adalah ini, karena tidak cukup Ibu ambil ke sini ya. 3/10 masih ingat, kalau per 10 berarti satu angka di belakang koma. Jadi 0,3. Jadi sisa airnya adalah 0,3. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Ibu rasa cukup materi hari ini, dan semoga bisa dipahami dan mudah dimengerti pembahasan hari ini. Sekian materi hari ini, dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.